Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Priscilla Bilha Valencia Sito dari kelas A jurusan Manajemen angkatan 2019. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 6 yaitu analisis forecasting. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu forecasting. Forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Definisi forecasting. Analisa forecasting adalah analisa peramalan penualan yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Penggunaan analisis forecasting menjadi sangat penting karena dengan penggunaan analisis ini kita bisa memberikan perkiraan taksiran atau peramalan berapa penjualan yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Sumber data-data dalam melakukan analisis forecasting untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya, maka secara umum sumber data dalam melakukan forecasting ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari wawancara atau interview yang diskusi dengan pihak terkait. Bentuk mendapatkan data ini juga bisa dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang bersumber dari laporan atau report yang tertulis seperti laporan penjualan, laporan keuangan, kajian literatur, dan sejenisnya yang sifatnya laporan tersebut sudah dinyatakan layak untuk dipergunakan oleh pihak terkait. Sebuah keputusan yang telah dibuat menjadi tidak ada apa-apanya jika tidak diikuti oleh aplikasi keputusan, artinya melaksanakan keputusan dan melihat sejauh mana keputusan tersebut memengaruhi keadaan termasuk mampu membawa pengaruh kepada profit perusahaan. Ukurannya menjadi jelas pada saat dihubungkan dengan feedback pada perusahaan. Memang pasar adalah laboratorium yang paling bagus untuk menguji kemampuan setiap orang. Artinya, sebuah keputusan akan dilihat sejauh mana keputusan tersebut memiliki nilai di saat diaplikasikan dalam praktik di lapangan. Selanjutnya mengenai marketing environment dan pengambilan keputusan. Lingkungan pemasaran atau marketing environment suatu perusahaan terdiri dari para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang memengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang sukses dengan pelanggan sasarannya. Bagi seorang pebisnis, memahami lingkungan pemasaran marketing menjadi sangat penting, termasuk pembagian lingkungan pemasaran beserta aktivitas ruang lingkupnya. Secara umum, lingkungan pemasaran ada dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah kekuatan-kekuatan yang dekat perusahaan yang memengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggan, perusahaan, pemasok, perusahaan jalur pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Kedua, lingkungan makro adalah kekuatan sosial yang lebih besar yang memengaruhi lingkungan mikro, kekuatan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Kedua lingkungan ini bersifat saling memengaruhi dan mendukung satu sama lain. Artinya, pembentukan lingkungan mikro juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan makro dan sebaliknya. Selanjutnya, memahami hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan menyatakan ketika jumlah atau kuantiti yang ditawarkan terjadi peningkatan, maka harga akan terjadi penurunan. Adapun hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga suatu komoditas naik, maka jumlah komoditas yang ditawarkan akan meningkat, dengan catatan bahwa variabel-variabel yang lain tetap. Hukum permintaan dan penawaran berlaku dalam konteks yang bersifat ceteris paribus, adalah sebuah istilah bahasa Latin yang diartikan sebagai hal lainnya sama. Istilah ini digunakan untuk mengikatkan bahwa semua variabel yang sedang diteliti diasumsikan konstan. Analisis dengan mempergunakan metode moving average. Dalam metode moving average adalah melihat kondisi penjualan rata-rata yang terjadi selama satu periode waktu, misalnya 1 tahun, 1 semester, bahkan bisa dalam 10 tahun.
Pendekatan kuantitatif dalam analisis forecasting. Dalam melakukan analisis forecasting ini ada beberapa model yang bisa dipakai. Namun model analisis deret waktu regresi sederhana linear dianggap sebagai model yang biasa dipakai atau memiliki nilai fleksibilitas. Selanjutnya mengenai analisis prediksi kebangkrutan model Z-score Altman. Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas, maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan, dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak cepat, sebuah perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan secara tiba-tiba, namun dalam proses waktu yang berlangsung lama, dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda. Karena itu, bagi seorang peneliti, manajer, dan investor akan melihat dari berbagai sudut pandang kalian yang berbeda-beda. Secara umum, ada dua model sudut pandang kajian, yaitu model kajian perspektif teoritis dan model kajian perspektif empiris. Model kajian perspektif teoritis ini menggunakan metode dedukasi dalam kajiannya. Model kajian perspektif empiris model ini menggunakan metode induksi. Biasanya model yang dibentuk dari pendekatan empiris diturunkan dari rasio-rasio keuangan perusahaan-perusahaan yang terlebih dahulu diawali dengan sesuatu pemisahan kelompok pilot dan non-pilot secara legal. Selanjutnya, analisis time series. Analisis time series adalah membandingkan secara antar waktu atau antar periode. Dengan tujuan itu nantinya akan terlihat dalam bentuk angka-angka dan juga secara grafik. Angka-angka yang diperoleh merupakan data-data yang bersumber dari berbagai sektor bisnis, seperti data produktivitas, penjualan perolehan, keuntungan, kerugian, dan lainnya sebagainya. Selanjutnya, sebuah perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan secara tiba-tiba, namun dalam proses waktu yang berlangsung lama, dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda. Karena itu, bagi seorang peneliti, manajer, dan investor akan melihat dari berbagai sudut pandang kalian yang berbeda-beda. Secara umum, ada dua model sudut pandang kajian, yaitu model kajian perspektif teoritis dan model kajian perspektif empiris. Model kajian perspektif teoritis, model ini menggunakan metode dedukasi dalam kajiannya. Penurunan model ini dimulai dengan meneliti kondisi normatif suatu perusahaan yang pilot. Sedangkan model kajian perspektif empiris, model ini menggunakan metode induksi. Biasanya model yang dibentuk dari pendekatan empiris diturunkan dari rasio-rasio keuangan perusahaan-perusahaan yang terlebih dahulu diawali dengan suatu pemisahan kelompok pilot dan non-pilot. Selanjutnya, analisis time series. Analisis time series adalah membandingkan secara antar waktu atau antar periode. Dengan tujuan itu nantinya akan terlihat dalam bentuk angka-angka dan juga secara grafik. Selanjutnya, kegunaan analisis time series membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perusahaan untuk mempertimbangkan perencanaan di masa yang akan datang. Penggunaan analisis pendekatan secara time series dapat digunakan dalam bentuk tiga hal, yaitu ekonomi, visual, dan statistik. Teknik analisis time series, data time series seringkali ditemukan dalam berbagai bidang disiplin ilmu seperti ekonomi, pertanian, meteorologi, biologi, serta disiplin ilmu lainnya. Sehingga analisis data time series memungkinkan untuk melakukan peramalan forecasting di masa mendatang. Misalkan, pada bidang ekonomi, Bank Indonesia mencatat nilai tukar harian dolar terhadap rupiah selama periode waktu tertentu. Peramalan terhadap data series berguna untuk kepentingan berbagai pihak. Selain dapat memprediksi nilai kita, juga dapat menentukan suatu kebijakan tertentu yang sangat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya nilai ramalan yang diperoleh. Selanjutnya, bentuk grafik tren dalam perspektif analisis series. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Secara teoritis, dalam analisis runtung waktu atau time series, hal yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh atau serta waktu atau periode dari data-data tersebut yang dikumpulkan.
Dalam konteks ini, para ahli statistik mengklasifikasi data-data tersebut dalam 4 macam, yaitu trend, critical verification, situational verification, dan irregular verification. Trend linear adalah suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang, atau suatu tren yang kenaikan atau penurunan nilai yang akan diramalkan naik atau turun secara linear. Dan yang selanjutnya mengenai circle produk dan pergerakan tren. Seperti halnya bisnis melalui tahapan, begitu pula produk dan layanan. Siklus hidup produk atau produk life cycle ditentukan oleh berapa lama dapat dipasarkan. Sekian dari presentasinya saya. Minta maaf jika ada salah kata atau apapun itu. Cuma itu saja yang sedikit saya tahu mengenai analisis forecasting. Terima kasih.